melakukan desain ya, di dalam melakukan desain, kita pasti ada yang namanya, 2 modeling ya. Jadi yang pertama ada structural modeling ya, structural modeling. Structural modeling itu biasanya, kita bersinggungan dengan yang namanya class, atribut ya, dan juga, operation, lalu relationship ya. Yang tujuannya kita juga bisa mengidentifikasi sebuah objek ya, yaitu kita identifikasinya gampang nih, bisa model dari, textual analysis, kemudian bisa dari brainstorming, atau bisa dari object list ataupun pattern. Nah, kemudian ada juga ya behavioral modeling ya. Biasanya kita ambil dari mana? Dari interaksi diagram ya, mulai dari objek, operation, message-nya apa. Biasanya diambil dari sequence diagram ataupun communication diagram. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke dalam class method ya atau class and method design ya. Jadi kita akan coba ambil ya, kita akan coba ambil, class method design yang di dalamnya sebentar, saya coba tunjukkan dulu, mana ya, mana, bentar. Ini apa sih? Select position. Nah, oke, ada yang join lagi. Kita coba ambil objek, bukan. Nah, ini kita bahas di ini ya, kita bahas, kita buka e-book-nya si Alan Dennis ya hari ini ya. Kita sebentar, saya mau ngambil risamnya aja deh. Sedikit. Oke. Nih, saya ada ya. Saya dulu. Saya share. Oke, sudah ya, sudah masuk ya. Nah, jadi kita masuk nih ya. Kita masuk di class and method design ya, pembahasan hari ini, karena setelah kelas sebenarnya kita harus pindah move to design. Jadi sebenarnya kalau secara bukunya Alan Dennis ya di apa namanya si class method ini gitu ya, kita sudah selesai ya. Di akhir ini tuh sebenarnya materi selesai, tinggal kita banyak latihan saja, karena kalau di bukunya Alan Dennis chapter 9 sampai dengan seterusnya itu adalah masalah hanya data management layer ya. Terus kemudian human computer interaction, kemudian physical architecture layer, kemudian installation and operation, kemudian construction, itu hanya sekedar teori. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam sana gitu ya. Tetapi kita akan banyak
berlatih ya, berlatih menggunakan study case gitu ya, yang dimana nanti kita orientasinya terhadap ke OOP-nya ya. Kita kan menggunakan UML, maka orientasinya kita akan berlatih ke arah apa? Ke arah object oriented ya, programming ke arah sana. Nah, kita pakainya OODB ya, OADB, Object Oriented Analysis Design. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, di sini kita akan mengetahui gitu ya, become familiar with completing and session and connect ya. Kemudian kita akan able to specific ya, reconstruct and optimize object design. Kemudian pun juga kita be able to identify the range ya, of predefined class ya, library, framework, dan juga komponen. Nah, sebelum itu ya kita harus nge-review dulu ya mengenai karakteristik dari sebuah object oriented. Kemudian kita pun juga appreciate useful criteria of evaluation and design. Jadi kalau secara rincinya kita bisa melakukan evaluasi terhadap penggunaan kriterianya ya. Kemudian di sini ya, kalau misalkan menggunakan karakteristik dari OOSAD atau Object Oriented ya, System Analysis Design, maka kita kembali lagi terhadap overview yang pertama kali kita masuk ke dalam perkuliahan ini. Di sini akan ada 4 konsep ya kalau menggunakan OOADB ya. OOSAD. Nah, OOSAD ini pun juga bisa akan diterapkan terhadap Object Oriented Programming yang mungkin nanti mata kuliah OOP kalian sudah dapat atau misalkan di semester selanjutnya akan dapat. Maka ini akan bersinggungan ya. Kalau misalkan kita menggunakan OOSAD. Nah, kemudian OOSAD itu karakteristiknya pasti dia ada kelas ya. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya menggunakan metodenya dari Pak Ono ya, Wahono. Dia mengakomodir ya mengenai boundary control entity ya. Nah, di sini dijelaskan kalau classes ya ada instant class are object, kemudian class are defined with attribute, state, and method. Jadi si kelas ini akan didefinisikan ya, yang diantaranya di dalamnya itu pasti ada atribut, ada sebuah state, kemudian ada sebuah metodenya. Kemudian kelas pun juga bisa dikasih komunikasi untuk hubungan antar si objeknya. Ada encapsulation, kemudian ada juga sebutan istilah information hiding. Yang dimana di sini akan mengcombine ya sebuah data dan juga operation single object yaitu untuk dirinya sendiri. Kemudian ada refer only how to make use of an object to other object. Jadi di sini juga bisa bagaimana kita membuat ya dalam sebuah objek ya yang bersinggungan dengan objek lain. Tetapi hal ini ya harus bisa digunakan kembali ya si key-nya itu key to reusability ya. Jadi nanti akan harus bisa digunakan kembali. Yang diantaranya gini, dalam proses encapsulation dan juga informasi hiding, itu kita akan sedikit mengenali atau membahas sedikit konsep yang dimana sebuah objek itu isinya nggak bisa diakses oleh objek lain ya. Jadi nanti di dalamnya ada private, public gitu ya, di dalamnya bisa gitu. Nah, ada polymorphism ya atau dynamic binding. Nah, ada inheritance. Nah, inheritance itu bisa disebut dengan pewarisan ya. Polymorphism itu dia mengarah ke manipulasi ya. Manipulasi si data. Jadi polymorphism itu misalkan gini. Kita di sini kita punya objek misalkan objek segitiga, kotak gitu ya, objek segitiga, kotak, terus kemudian lingkaran. Nah, kita minta ke mereka coba tolong gambarkan Anda gitu ya. Nah, nanti masing-masing objek ini akan menggambarkan dirinya sendiri atas perintah yang sama gitu ya. Nah, itu konsepnya si polymorphism. Kita akan lihat ya, polymorphism ya, the ability to make several different forms, same message, trigger different method in different object ya. Kemudian dinamik bindingnya ada metode, atribut, dan implementasi gitu ya. Yang dimana metode ini dia secara spesifikasi ya untuk menggunakan atau untuk digunakan pada saat waktu yang sedang berjalan. Kemudian atribut ini akan pemilihan data ya untuk atribut apa yang akan digunakan. Kemudian di dalam implementasi ya secara dinamik ya dia akan memilih suatu bahasa yang dimana bahasa tersebut akan mampu di generate oleh si komputer ini secara spesifik ya sesuai dengan perintah yang sedang atau yang apa yang akan dikerjakan. Decision made ya to runtime
ya, may include runtime error, kemudian need to ensure semantic gitu ya, konsisten. Nah, ini konsep polymorphism. Jadi misalnya di sini ada array, kalau dalam bahasa pemrograman lain ini array, tapi kalau dalam bahasa Python disebut dengan list gitu ya. Kemudian dia konsennya apa, employee misalkan dia terhadap objek si pekerja gitu ya. Nah, di sini misalnya ada computer pay, nah kemudian di sini ada hourly employee, kemudian ada salary ya. Gitu. Nanti ada banyak contoh. Kemudian inheritance, pewarisan. Dia ada namanya single ya. Di sini ada single inheritance, yaitu dia memiliki hanya ada satu kelas induk. Kalau multi inheritance ya, dia juga memiliki multi parent class, tapi tidak support ya untuk semua bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa pemrograman tertentu saja yang support mengenai multiple inheritance. Tapi kalau single inheritance, hampir seluruh bahasa pemrograman support ya. Kemudian di sini ada redefinition of method and or attribute, di mana di sini not support by all programming language, kemudian my case gitu inheritance sangat kompleks ya. Kemudian di sini design must know ya what to choose programming language support. Jadi di sini kita pun juga harus tahu ya dalam menerapkan konsep OOP, terus kita dalam menerapkan konsep inheritance, kita pun juga minimal harus mengetahui nih ya yang disupport oleh bahasa pemrograman tersebut mengenai konsep-konsep dari inheritance ya. Karena di sini sudah dijelaskan ya, tidak semua bahasa pemrograman itu support ya. Jadi kita juga harus tahu ya dalam pemilihan bahasa pemrograman itu harus tahu yang support terhadap konsep inheritance dalam OOP itu apa aja gitu ya. Nah, biasanya OOP ini kan kental dengan Java ya. Nah, Java itu hampir seluruhnya memang dibuat atau dibuild berdasarkan OOP. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Java, itu pasti teman-teman sudah pasti akan mahir di bidang OOP-nya ya, karena Java nanti akan larinya terhadap OOP. Tapi kalau bahasa pemrograman yang lain tidak, tapi mereka ada yang menyediakan untuk OOP-nya gitu ya. Tapi kalau Java memang sudah pasti dia lahir dari OOP. Ini ya, inheritance conflict ya, di mana di sini ada apa namanya, sebuah kelas person ya, kemudian ada kelas di sini employee, kemudian ada salary. Nah, ini konfliknya ya. Dia satu pewarisan dari kelas orang ya. Nah, ini pewarisan yang sangat konflik ya. Yang seharusnya ini bisa dipecah lagi ya. Nggak seperti ini gitu ya. Nah, ini nanti bisa sama bahasa pemrograman tertentu yang memang dia bisa untuk melakukan programming atau menuliskan skrip terhadap pewarisan yang kompleks begini ya. Kemudian ada desain kriteria ya. Nah, ini kita lanjut aja. JSON, class JSON, generalisasi, oke, nggak usah. Object design. Nah, di sini ya, ada yang namanya adding specification ya, adding specification di dalam OOSAD ya. Di sini yang tadi saya bilang ada exam divisible ya of classes. Jadi di mana kita bisa menyeting dari setiap kelas tersebut ya, dia sifatnya apa? Sifatnya private, public atau protect ya. Nah, masing-masing ini kalau misalkan private, dia tidak akan bisa dilihat oleh kelas lain tapi hanya untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya publik, dia bisa di kelas bisa dilihat atau bisa diakses oleh kelas lain, ya. Kemudian untuk protect, ya. Jadi yang protect itu dia hanya bisa dilihat, ya, oleh anggotanya, ya, dari si superclass yang sudah di set, ya, kalau untuk protect. Kemudian untuk ini ya, design method signature, kemudian define constraint lewat, kemudian opportunity of use, restruct, optimize design, kita constraint. Oke, materinya yang ini sudah ya, saya masuk ke materi yang ini nih. Saya akan sedikit bahas yang ini. Ini ada singgungannya ya, ada singgungannya dengan materi tersebut ya.
Hmm, oke. Nah, kalau kita mengacu terhadap konsepnya si Pak Wahono ya tahun 2009, dia sudah merumuskan lebih mudah ya kita dalam melakukan software analisis desain ya menggunakan UML gitu ya. Jadi dia pisah menjadi dua antara sistem analis dan juga sistem desain ya. Di sini ya sudah dia rumuskan lebih mudah agar kita masuk terhadap sistem desain ya. Nah, kalau kita melari ke dalam pemodelan kelas diagram, ya, maka kita mengacu daripada apa kontrol ya, yaitu dihasilkan dari sequence. Kemudian kalau kita lari ke user interface, maka kita ngambil dari si bondarinya. Kalau kita mengacu ke dalam data model, berarti data model ini nanti akan larinya ke database ya, yaitu kita berangkat dari sebuah entity ya. Nah, dalam sebuah kelas, kita bisa lihat ya dalam studi kasus menu pin ATM ya. Di sini ya, kalau menggunakan bahasa Java seperti ini ya, Java nanti ketika teman-teman membuat sebuah objek, maka teman-teman pasti akan otomatis menuliskan public class ya, public class. Nah, ini menu pin nih ya, ini gambaran objek menu pinnya ya. Kemudian public class menu pin nanti dalamnya diisi dengan metode atribut gitu ya. Nah, atributnya bisa kita isi ini ya. Ada public yang tadi ya, ada protect, kemudian ada private ya. Jadi ini kalau untuk public tidak disembunyikan ya dari berbagai objek apapun gitu ya. Kalau untuk protect simbolnya dia pagar gitu ya. Yaitu dia disembunyikan ya dari semua kecuali subclassnya langsung yang bisa mengakses. Kalau untuk private dia tandanya minus gitu ya. Nah, ini hidden from all other class. Jadi dia disembunyikan ya untuk semua kelas yang lain ya. Secara defaultnya dia akan mendefinisikan sebagai private. Nah, jadi nanti harus dirubah ya di dalam script codingannya gitu ya, harus dirubah, harus didefinisikan. Misalnya begini. Misalnya ada sebuah kelas ya with attribute and method ya, misalkan manajer validasi ya, dia memvalidasi pin ya yang kemarin kita buat use case dan juga activity-nya. Di sini dijelaskan manajer validasi adalah sebuah kelas ya, bisa kita sebut sebagai parent class ya atau dia kelas induknya. Nah, nanti dia memiliki apa? Dia memiliki sebuah visibility-nya yaitu berupa private ya. Private-nya dikasih nama login ya dengan nilai tampung sementara adalah mlogin ya. Kemudian di dalamnya ada lagi ya sebuah metode yang dimana dibikin public in validasi kartu. Nah, validasi kartu ini dia set sebagai public ya, dia set sebagai public dengan tipe data integer. Kemudian public in validasi pin ya, dia generasikan sebagai public gitu ya dengan tipe data integer. Nah, untuk blokir kartu dia kasih tipe datanya void ya. Nah, kita bisa lihat di sini tandanya. Di sini bentuknya private ya, minus, plus berarti public. Nah, ini public ini dia bisa diakses berarti ya, sorry. Public ini berarti dia bisa diakses oleh berbagai pihak gitu ya bahasanya gitu. Nah, mengenai relationship-nya dalam sebuah kelas gitu ya. Ada di sini disebut dengan generalisasi, ada agregasi, ada komposit dan juga ada asosiasi. Nah, kalau kita berbicara masalah generalisasi, kita berbicara terhadap hubungan is a ya, yang dimana memungkinkan sebuah pewarisan inheritance ya daripada atribut dan juga operasinya atau operasinya ya, yaitu antara subclass dan juga superclass. Kalau misalkan agregasi gitu ya, agregasi berarti sebuah pengumpulan gitu ya, dikumpulkan jadi has a gitu ya, yang dimana dia akan menghubungkan bagian ya, bagian dirinya dia sendiri dengan bagian keseluruhan maksudnya gitu ya. Kemudian di sini ada use dekomposisi, menggunakan dekomposisi juga. Nah, kalau misalkan komposit ya masih hampir sama dia has a, tetapi
dia akan memiliki hubungan dengan si kelasnya itu sendiri ya. Nah, dia hampir serupa, tetapi dia lebih kuat posisinya terhadap agregasi ya. Jadi bahasanya kalau dalam perancangan basis data itu ada yang namanya relasi hubungan kuat, hubungan lemah ya, relation strong, relation weak, dan juga relation apa ya? Lemah, kuat, sama apa satu lagi gitu. Saya sedikit lupa. Jadi ada tiga hubungan. Jadi ada strong, ada weak, ya. Jadi dia ada lemah. Nah ini kalau misalkan komposit ini dia lebih kuat ketimbang si agregasi ini ya untuk masalah hubungan pewarisannya gitu ya. Nah kemudian ada asosiasi, ya. Asosiasi ini dia relation ya that don't fit is a or has a, di mana dia tidak melakukan hubungan apapun ya terhadap si is a-nya ataupun si has a-nya. Seringkali bentuk yang lebih lemah ya daripada has a ya. Kemudian hubungan lain-lain antar kelas ya, dia memiliki perbedaan ya, gitu. Nah ini kelas asosiasi nih, contohnya ya. Di asosiasi ini kita kasih kelas. Nah ini, dia hanya garis gini aja. Garis tidak ada tanda panah, tidak ada kekuatan. Biasanya kalau misalkan di dalam perancangan bahasa itu ntar titiknya putus-putus ya, titiknya gitu. Nah itu menandakan hubungan lemah gitu ya. Kita lihat manajer validasi di sini ya, dia ingin mengakses login ya. Yang di dalam metodenya di sini dikasih visible-nya adalah dia berupa private, kemudian si metodenya dia kasih semua public ya. Dia ingin mengakses login ya ke metode getPin ya. Kita bisa lihat nih. Menu pin ya, berangkat dari sini, menu pin, kemudian validasi pin ya, yang divalidasi pin ID kepada manajer validasi. Nah, berarti kan validasi pin ini masuk nih di sini nih. Ya, jadi kalian ketika buat kelas enak nih. Kelas manajer validasi apa? Ngambilnya di sini. Yang akan masuk ke dalam dirinya apa? Oke, masuk. Kemudian si login ya, dia masuk apa? Get pin. Nah, maka masuk. Jadi ketika kalian membuat kelas, sebenarnya kalau berangkat dari sequence itu udah sangat mudah. Tinggal dilihat aja nih aliran kontrol apa yang akan masuk kepada dirinya. Nah, itu akan dijadikan sebagai metode. Ya, akan dijadikan sebagai metode. Tinggal metodenya kalian setting visibilities-nya public, private gitu ya. Atau apa gitu ya. Nah, ini udah jelas nih. Nah, kalau dalam bahasa coding Java-nya ya penulisan skripnya seperti ini. Public class, manager validasi, kemudian tadi ya balik lagi private login ya, kemudian mlogin, public in validasi kartu, return public in validasi pin, di sini in pin sama dengan mlogin get pin. Nah, berarti apakah sudah mulai ngakses nih ya? Di sini pin ya sama dengan mlogin, berarti dia ngakses ke sini ya ke si kelasnya dia sendiri. Get pin. Nah, get pin. Nah, kemudian di sini belum ya, kita belum definisikan blok kartu. Nanti blok kartu apa? Nanti tinggal definisikan aja di bawah. Nah, ini bentuk dari kelas si login, public in, get pin, returnnya 0, itu dikembalikan 0, tidak ada hasil apa-apa gitu ya. Nah, kalau kelas inheritance seperti ini. Jadi inheritance itu sebuah pewarisan atau mewarisi. Misalkan public class menu utama ya. Nah, di sini pasti akan ada yang namanya public class menu pengambilan uang ya, extend dari menu utama. Nah, kalau di Java dia akan sangat detail. Sebenarnya kita mudah ya membaca skrip Java kalau misalkan tidak secara penulisannya lebih rapi, kita akan lebih mudah membaca apa sih yang dimaksud dengan ini gitu ya. Tapi nggak masalah, bahasa pemrograman apapun juga sama saja ya, tinggal kita memahami aja konsepnya. Nah, kalian kan tahu ya, di menu utama itu, di dalam perancangan use case yang kita kemarin ya, itu kan ada pengambilan uang, kirim uang, tarik uang, gitu ya. Nah, itu nanti didefinisikan di sini, public class, pengambilan uang, extend menu utama. Terus kemudian ada public class, misalkan menu apa, penarikan uang atau menu pengiriman uang, extend menu utama. Nanti kita akan lihat sebuah kelas diagram secara kompleks dari sistem ATM ya. Nah, ini sudah jelas nih. Nah,
Ini sebagian ya, ini contohnya hanya 2. Nah, itu di dalamnya. Nanti kalian bisa isi seperti ini, ya. Lebih lengkapnya, data-datanya gitu ya. Misalnya ini hanya 2 saja contohnya. Jadi di mana? Di sini kita bisa lihat. Jadi sebelum kita melakukan kelas diagram, kita definisikan dulu awalnya. Jadi induknya superclass atau root-nya itu kita definisikan dulu, yaitu sistem ATM. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ada memiliki, ada mewarisi, ya. Kalau untuk bahasa dikelola oleh, ya, mengakses gitu ya. Nah itu kan bahasa sebenarnya bahasa kiasan ya, yaitu si ini dikelolanya oleh siapa gitu ya. Ini hanya bahasa kiasan. Tapi yang lebih intinya adalah memiliki atau mewarisi. Nah bisa lihat ya antara garis panah seperti ini dan juga garis panahnya ada tanda gini ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, sistem ATM ya, sistem ATM dia merupakan inti dari sebuah sistemnya yang akan dibangun. Kita bisa sebut dia adalah root-nya kalau dalam sistem operasi ya. Root. Dia pasti akan memiliki kotak kartu dan juga kotak kwitansi ya. Maksudnya kotak kwitansi itu ada kotak struk gitu loh. Yang di dalam mesin ATM itu kan ada kotak struk sama kotak kartu ya, atau nanti tambahannya lagi karena apa namanya, karena dia bisa store tunai dan tarik tunai gitu ya, dia akan memiliki kotak uang gitu ya, satu lagi ya. Dia 3 nih memiliki kotak uang misalnya. Di sini kotak kartu ini ya, dikelolanya oleh siapa? Oleh manajer validasi ya. Nah, validasi dia mengakses login untuk apa ya? Untuk loginnya ya ke sini gitu. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat nih ada memiliki menu PIN ya. Nah, tapi kenapa menu PIN ini adalah ke menu utama dia hanya hubungannya ini gitu ya, garis panah ini. Yaitu dia tidak memiliki hubungan apa-apa sebenarnya terhadap sistem ATM ini secara garis besar. Dia hanya sekedar menu aja ya. Untuk tampilan menu utama itu kan cuman hanya sekedar dashboard lah bahasanya gitu ya. Bahasanya dashboard. Dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dia memiliki warisan atau dia memiliki keturunan di dalamnya gitu ya. Di dalam menu utama dia memiliki beberapa pilihan gitu ya, ada menu pengecek saldo, menu pengambilan uang, menu pengiriman uang, gitu ya. Terus kemudian menu deposit. Sebentar, ada yang telepon dulu bentar. Kita ada lagi nih, ya contoh yang Musikpedia ya. Kalau di dalam buku jalan ini kan ada ya, contoh Musikpedia gitu ya. Saya share dulu. Nah, oke, sudah tampil ya. Nah ini ya, ini kita bisa lihat nih. Nah ini kita bisa lihat. Di sini dijelaskan nih ya, dia menu utama tetap dia memiliki sebagai jembatan gitu ya. Jadi dia tidak memiliki apa namanya function apa-apa ya. Dia hanya sebagai jembatan saja, tapi dia memiliki pewarisan ya. Nah, dari sini ya, dari kedua jenis contoh ini, kita sebenarnya sudah bisa ambil kesimpulan ya untuk menggambarkan sebuah kelas diagram kayak Musikpedia ya di sini. Ya, ada menu apa nih registrasi pelanggan ya. Dia dikelola oleh manajer registrasi, yaitu di sini ada namanya daftar ya, ada tipe datanya, ada varchar, char, karakter dia void ya. Ini menggunakan bahasa Java ya. Kalau Java ada void. Kemudian Musikpedia dia memiliki menu login gitu ya, yang dikelola oleh siapa, lalu si mengaksesnya apa gitu ya. Nah, ini kita lihat dari menu utama aja. Menu utama ini dia memiliki apa? Menu laporan, kemudian dia menu ubah data pribadi gitu ya. Kemudian dia menu kelola lagu ya. Lalu menu apa namanya? Pencarian. Nanti di sini ada apa lagi ya? Menu apa ini? Menu pemutar lagu. Kemudian dia ada manajer pemutar lagu gitu ya. Nah, teman-teman bisa nanti bikin dari sini berangkat dari apa? Dari sequence.
Jadi untuk ngisi si data-datanya ini, metode-metodenya ini, teman-teman tinggal isi aja dari sequence, gitu ya. Makanya sequence diagram itu adalah bentuk dari data kontrol. Ya, jadi teman-teman detailkan saja message-nya apa. Nah, itulah yang akan teman-teman tarik ke dalam metode yang ada di kelas diagram. Gitu. Makanya terima kasih nih kepada teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan nih. Kita coba ya kasih lihat misalnya ini ada Yuni nih. Ya. Ini saya share. Coba bentar. Nih. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini Yuni ya. Yuni kan udah buat nih ya, udah buat dia studi kasusnya hotel ya. Ini use case-nya hotel nih. Ya, di bidang hotel ya, di mana ada pemesanan kamar, pembatalan kamar, pembayaran kamar, kemudian melihat laporan ya. Yang bisa melihat laporan adalah manajer, ya di sini manajer dia bisa melihat laporan, kalau untuk petugas dan pelanggan dia nggak bisa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, si aktivitas pelanggannya nih, mana sih pelanggan coba ya, pemesan kamar, bentar kita lihat. Activity mana, pemesanan kamar ini kalau nggak salah. Oh, sorry, sequence-nya. Ya. Nah, gitu bisa lihat nih, ya. Di sini ada form pemesanan kamar, terus kemudian ada kontrol pemesanan kamar, kemudian ada data pemesanan kamar. Nah, ini kan dia ada beda nih. Ada yang namanya bondari, ya, ada kontrol, ada entity. Nah, ini entity, ini bondari, ya, ini kontrol. Nah, kita bisa lihat, ya, form pemesanan kamar, ya, kita nggak bisa nih, ya, masukin mereka sebagai kelas, ya. Pemesanan kamar nggak bisa jadi kelas karena ini jatuhnya bondari, ya. Kita nggak bisa. Nah, di sini ya, si kontrol apa namanya, kontrol apa namanya, pemesanan kamar, kita bisa jadikan dia sebagai apa, sebagai kamar ya, kelas kamar gitu ya, kelas kamar namanya. Nanti apa yang diambil yaitu data pemesanan kamar ya, yang telah berhasil ditambahkan ya. Berarti nanti adalah di kelas kamar ini ya, dia misalkan ada add ya, add kamar ya, metodenya add kamar gitu ya. Kemudian di data pemesanan kamar ya, di sini ada yang namanya tambah data pemesanan kamar, berarti sudah di-add ya di dalam sini gitu ya. Kemudian data tersimpan, kemudian ada data pemesanan berhasil disimpan ya. Ini hanya sekedar status aja sebenarnya. Berarti metodenya adalah cuma satu ya, get di sini ya, add ya, adding gitu ya, adding data kamar gitu ya. Nah, itu tinggal istilah-istilahnya itu yang teman-teman lebih ringkas aja ketika dalam pembuatan kelas. Nah, tadi saya menemukan kasus bagus nih, punya si Anissa. Bentar, mana ya? Nah, Anissa sudah sedikit lengkap ya. Dia sudah lebih dahulu nih mendefinisikan kelas diagramnya. Nah, ini nih ya. Tak, saya zoom. Jelas ya? Oh, gini deh, coba yang ini. Nggak usah. Nah, ini ya, lebih jelas anak nih. Nah, ya, di sini dia ada kelas peminjam, kemudian data buku, ya, ada laporan bulanan, ada pimpinan, ada login, ada petugas, ada data anggota, sama ada registrasi, ya. Di sini dia ada nih use case registrasinya. Nah, di sini dia kasih atribut, ya, ini atribut loh, bukan metode, ya. Atributnya adalah ada ID anggota, ada nama, ada alamat, nomor handphone, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat metode ini, ya. Nah, ini ada kelas peminjaman bahasanya ya, atau kelas peminjam.
dia pasti akan memiliki nama, yaitu turunan dari sini, ya dari si registrasi ini. Makanya di sini ada yang namanya pewarisan, ya. Dia ada namanya pewarisan, ya. Dia akan ngambil si nama, alamat, sama nomor telepon si siapa, si registrasi ini. Sebenarnya bukan registrasi harusnya ya, diganti saja ya kelasnya. Jadi nanti dia ngambil, ya. Kemudian metodenya apa yang diambil, yaitu dari register, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, perpanjangan pinjaman, gitu ya. Nah, kalau dari sini kan kita rada sulit ya, kita harus cari dulu sequence-nya. Sequence peminjaman mana? Nah, ini nih. Nah, ini bentar, registrasi ya. Nah, ini registrasi, isi biodata, kemudian di registrasi dia isi nama, balik lagi, kemudian isi alamat, balik lagi, kemudian isi nomor telepon, balik lagi, baru mendapatkan kartu gitu ya. Nah, ini data buku. Ini mana nih? Oh, ini login ya. Dia username password. Sebentar, tadi saya mau cari yang ini nih. Kita cari yang ini. Ya, kita cari kelas yang berangkat dari si peminjam ya. Kalau seperti ini tandanya, dia kurang tepat ya. Si Anissa ini kurang tepat. Ini bisa menggambarkan sebagai sequence. Hanya saja nanti ke dalam pemilihan kita untuk melakukan pemetaan kelas diagram akan lebih sulit karena kita tidak menggunakan konsep OOP, yaitu ada boundary, control, sama entity. Ya, jadi di sini dia objeknya di sini dia apa namanya bahasanya, sangat general. Ya, registrasi general nih objeknya. Kemudian data buku general ya. Nah, di sini ada menu utama nih, form login, menu utama anggota ya. Coba kalau misalkan lebih spesifik lagi, gunakan apa? Gunakan 3 tadi ya, boundary, control, entity. Maka kita akan tahu mana yang mau kita hajar sebagai kelas nanti di dalam kelas diagramnya. Nah, di sini form login ya. Ini dia sama ya, ini kondisinya ini. Sebentar, ini ke cetak ya. Tadi mana ya yang itu ya? Si peminjam. Memilih buku, mendapatkan buku, registrasi. Nah, ini berarti ada rancu nih. Ya, kalau lihat dari buku ini, jadi gini, anggaplah ini sebuah proyek. Nanti tim kalian akan sangat bingung, kok tiba-tiba ada muncul kelas peminjam, ya? Ini dari mana nih kelasnya ini lahir gitu ya? Sedangkan dia sekuensinya aja tidak menjelaskan ke sana sana gitu ya. Nah, tapi kalau secara general, oh iya pasti akan seperti ini. Tapi kan ini dia akan sangat sulit buat kita gambar kelas gitu ya. Jadi emang ada banyak gap yang terjadi ketika kita mentransform dari sequence ke kelas gitu ya. Karena mungkin masih minimnya literasi kita dalam memetakan atau dalam menggambarkan sebuah sequence gitu ya, ataupun kurangnya literasi kita terhadap pemahaman mengenai kelas diagram ya. Nah, ini ada data buku. Oke, data buku di sini ada kode. Oke lah, ini atribut kalian bisa buat ya semau kalian. Tapi di sini ada ya, memilih buku, minjam buku, mengembalikan buku ya. Ini data buku nih. Data buku ini ya, dia ngambil dari mana ya? Coba kita lihat. Ada memilih, meminjam, mengembalikan. Sequence-nya kita lihat. Memilih, meminjam, mengembalikan. Nah, di sini ya. Nih, di sini nih. Memilih, meminjam, mengembalikan, memperpanjang. Ya, dia ada di sini. Kartu anggota, ya, kita lihat di sini memilih, kemudian meminjam, berarti get-nya dia bisa milih, bisa minjam gitu ya, si metodenya. Ada perpanjang. Oke, ini masuk akal, masih bisa diterima gitu ya. Nah, tapi di sini diganti saja logonya ya atau si icon diagramnya. Nah, si data buku ini atau si buku ini gitu ya. Di sini data buku tapi di kelas diagramnya adalah berubah menjadi buku ya. Jadi ada ketidaksesuaian. Makanya konsisten itu juga harus diterapkan. Gitu ya. Nah, ini terima kasih nih Anissa nih sudah mengirimkan tugasnya ya yang cukup baik juga. Tinggal diperbaiki, ditingkatkan pemahamannya. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba praktikan ya. Mari sama-sama teman-teman buka visual paradigmnya
ya, visual paradigmnya boleh. Ya. Kita akan coba lanjutkan yang kemarin ya, untuk istilahnya praktek ini untuk membiasakan teman-teman terhadap menunya aja ya, menu di paradigmnya. Nanti tinggal kita ke depannya adalah praktek-praktek, kita cari studi kasusnya, kita bareng-bareng desain gitu ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah selesainya perkuliahan ini teman-teman minimal ya mampu ya mengetahui dan juga menerapkan apa? Menerapkan konsep dari UML itu sendiri ya, terlebih terhadap konsep dari OOSAD, jadi object oriented, karena kedepannya dan memang sangat dibutuhkan ya pemahaman dan kemampuan object oriented. Karena apa? Nanti kan setiap platform yang lahir di dunia saat ini, baik web application, mobile application gitu ya, maupun nanti ada IoT dan sebagainya, itu pasti menggunakan konsep OOP ya. Jadi teman-teman konsep OOP ini harus paham dulu gitu. Nah, nanti akan sangat enak ketika teman-teman sudah masuk mata kuliah misalkan pemrograman berorientasi objek. Nah, itu tinggal implementasi saja codingnya menggunakan bahasa pemrogramannya, tinggal fokus terhadap skripnya. Teman-teman sudah bisa gambar, nah dari gambarnya ditransform ke coding, ya. Tinggal dipastikan codingnya bisa berjalan, gitu ya. Itu akan ada tali benang merah nantinya ke depannya. Nah, kita coba apa ya? Kita coba buka visual paradigmnya dulu. Bentar, saya masih loading nih teh. Update gitu. Oke, udah kebuka belum? Udah ya? Nah, nah saya share ya. Kita coba ini ya, coba pakai kasus baru ya. Jangan yang ATM. Kalau yang ATM kan tadi udah kita ini ya, sudah kita apa namanya? Sudah kita eh, jelaskan gitu ya. Kita coba nih supaya lebih lebih mudah ya kalian dalam memahami apa? Memahami kelas diagram gitu ya. Sini saya share dulu ya, saya share. Nanti kita pas ajan, tolong teman-teman kasih jeda saya. Pas ajan kita harus bisa ini. Mana sih? Nama kelas. Oh ini. Oke, oh sorry. Ini saya ada project nih. Kita buat ya di sini diagram ya, kita langsung aja gambar ya, new diagram. Misalkan kita bikin apa? Kita bikin sini kelas ya. Ya, tinggal create aja kelas ya. Tidak usah dimasukin ke dalam project apapun ya, di sini root aja ya. Nah, ini kita buat ya di sini. Ya, dia tidak ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ya, ada namanya generalisasi, kemudian ada realization ya, ada relasi sebenarnya. Relasi maksudnya dia di sini adalah pilihannya adalah apa namanya? Kita bisa lihat nih di sini ya, keterangannya yang disediakan oleh visual apa nih? Oh, ini nggak ada ya. Nah, di sini ada usage, kemudian ada asosiasi, ya, ada agregasi dan ada komposit, ya. Jadi ada yang lemah dan juga ada yang kuat, gitu ya. Ini asosiasi biasa. Kemudian kita lihat di sini ada apa lagi ya? Ada package, ya, boleh. Nah, kita akan coba sistem perpustakaan nih, ya, yang lebih mudah, gitu ya. Tadi misalkan kita sistem perpustakaan itu kan pasti memiliki anggota. Kemudian dia pasti memiliki sebuah buku ya.
buku itu kita bisa bagi dua, ada buku lokal, buku asing, misalnya gitu ya. Terus kemudian ada petugas perpustakaan juga, ya. Nah, nanti di tengah-tengahnya dia akan bisa peminjam buku, gitu ya, misalkan gitu. Nah, berarti secara simpel ya kita bikin dulu kelas, ya. Di sini ada pilihan apa sih? Oh, ini ada interface, ya ada primitif, ada ORM, kita ambil kelas saja. Kelas, klik di sini ya. Nah, kelasnya apa? Misalkan kita anggota dulu ya. Kita bikin anggota. Ini perpustakaan nih, ya. Dia sudah menjadi anggota kelasnya gitu aja ya, pura-puranya seperti itu. Nah, si anggota ini, ya, kita kasih atribut. Nah, ini kan di sini kalau ada pilihan ada kelas lagi, dia ada realization class, kemudian ada usage class, ya pilihannya banyak nih teman-teman, nanti tinggal ini ya, tinggal agregasi ya. Ini ada NRI, agregasinya juga ada agregasi antar kelas ya. Ini ya, kita isi. Nah, oh, nah ini kita bisa tentukan kalau kita pengen punya apa parent-nya, parent kelasnya gitu ya. Misalkan kita punya package ya. Jadi ini di sini ya. Nah, kita bisa nih misalkan package ini ya, si package ini misalkan di sini ada ERP ya, teman-teman nih. Jadi teman-teman nanti bisa bekerja package misalkan di sini ya. Sistem akademik misalnya gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Jadi ada sistem gitu ya, misalkan informasi akademik gitu ya. Nah, sistem informasi akademik ini gitu ya, pastinya kan dia banyak sistem di dalamnya ya. Ada sistem perpustakaan yang sedang kita buat, ya. Ada sistem misalkan HRD-nya, ada sistem apa, sistem apa, sistem apa, sistem apa gitu ya. Nah, itu sebuah package. Jadi digabungkan. Jadi package itu terdiri dari beberapa modul gitu bahasanya. Nah, saat ini kita ingin menggambarkan modul perpustakaan dulu gitu ya bahasanya. Nah, ini just cerut gitu ya. Kemudian kita gambarkan adalah anggota. Oke. Eh, eh, cancel, yes ya. Aduh. Anggota, oke, kita sudah punya nih ya, kelas anggota. Kita akan isi apa atributnya ya. Kita bisa klik kanan, add ya, boleh atribut atau nanti operasional nanti kita bikin dulu atribut ya. Atributnya apa? Misalnya kita akan buat atribut dia anggota pasti dia akan memiliki ID ya, ID anggotanya. Isinya apa ya? Tipe datanya adalah integer ya. Kemudian yang kedua, dia apa? Ada nama, pasti dia akan memiliki nama gitu ya, nama anggota, name gitu ya. Name isinya apa? Char gitu ya. Nah, gini dulu aja nih, ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah boleh nanti ada tanggal lain segala macam boleh. Kan ini sebagai contoh, ya. Atau kita bisa open specification. Nah, teman-teman bisa isi di sini, ya. Nah, ini kan dia secara defaultnya dia membuat apa? Private ya. Teman-teman bisa ganti, ya. Bisa ganti, misalnya kita ganti public, ya. Kemudian kita apply. Nah, ya, dia akan mengganti public. Kemudian dia pasti akan ada yang dimana sebuah metode, ya. Metodenya adalah anggota ini kan bisa ditambahkan, ya, bisa di add, ya, bisa di add atau di insert bahasanya. Kita pilih aja satu bahasa, ya, biar enak. Di sini atribut, kita bisa di sini add, ya, add apa, ya, misalkan atributnya kita bisa berikan, misalkan, sorry, bukan atribut ya, operation, ya, kita add, kita kasih apa? Kita kasih dia insert data ya. Jadi si anggota ini dia bisa insert gitu ya. Insert gitu ya, insert data, gitu ya, insert data. Nah, di sini kita kasih aja dia public ya, kemudian apply ya, oke. Nah, bisa nih ya. Ini sudah nih ya. Ini dikosongin aja. Nah, gini ya. Bisa aja selain insert kita tambahkan add. Ya udah, boleh ya.
Kita tinggal tambahin aja add di sini, ya, add operation. Misalkan apa? Add, ya, add data, ya. Yang maksud dengan add data adalah si kelas anggota ini dia bisa menambahkan. Insert itu kan juga sama menambahkan, cuman bisa saja menyisipkan gitu ya. Jadi boleh pakai add, boleh pakai insert, boleh. Ini sebagai contoh aja. Kemudian dia bisa ngapain lagi? Bisa update, ya. Jadi si anggota bisa diupdate, barangkali dia ada perubahan nama, barangkali dia perubahan perubahan tanggal lahirnya, atau barangkali dia perubahan status ya mengenai status keaktifan anggota, dia statusnya dia baru atau sudah anggota lama atau dia statusnya nonaktif. Nah, itu boleh ya. Jadi kita bisa update data gitu ya. Jadi pola pikirnya gitu nih. Kita bisa update data. Kemudian anggota bisa di-delete nggak? Ya kalau kita memungkinkan dia buat delete, boleh. Kita bikin, di sini ada delete. Ya. Nah, jadi gini ya. Nah, jadi si anggota ini kita bisa tambahkan, bisa lakukan update data, bisa melakukan delete data. Ya. Yaitu dalam arti delete data itu delete data anggota. Ya. Kalau mau gitu ya, kalau mau seperti itu. Tergantung nanti kalian, tergantung kalian mau seperti apa. Kok daya sih? Tipe nih saya. Data. Oke. Nah, gini ya. Nah, ini kita sudah punya nih, ya. Kita sudah punya kelas anggota gitu ya. Nah, kelas anggota ini gitu ya, kelas anggota ini, yang ini yang disebut ini komponen paling atas, ya. Terus kemudian ini ada komponen tengah, ya di dalam kelas nih ada 3 komponen, komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah. Nah, biasanya komponen atas itu diberikan sebagai judul, ya, atau sebagai penempatan dia itu nama kelas. Nah, itu komponen atas itu biasanya gitu. Atau komponen tengah, yaitu berisi dari atribut ya yang menjelaskan tentang kualitas dalam suatu kelas tersebut ya. Atribut ini bisa menjelaskan lebih detail ya tentang sebuah kelas ya, dan juga cara inputan masuknya gimana ya, yaitu tipe datanya masukannya apa. Itu bisa dijelaskan secara lebih detail. Atau mau lebih detailnya lagi, misalkan inputannya dikasih ya di sini berapa size-nya. Misalkan ID kita batasi size-nya misalkan karena dia tipenya integer cukuplah 20 gitu ya. Kemudian varchar misalkan nama paling nggak lebih dari 3 ya, nama depan, tengah, belakang gitu ya, atau mungkin ada yang 4, oke kita kasih dia karakternya kita batasi berarti misalkan 20 atau 30. Lebih dari 30 karakter dia tidak bisa dimasukkan gitu ya. Misalkan kita bisa batasi menggunakan size-nya, nanti tinggal dideskripsikan saja. Kalau komponen bawah ya, itu menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar ya. Operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas itu berinteraksi dengan si data ya. Makanya dia kita kasih interaksinya apa dengan data, dia bisa nambah, dia bisa update, dia bisa delete, dia bisa insert gitu ya. Nah, di sini kita akan coba case ya. Kita akan coba relasikan anggota dengan apa ini ya, dengan asosiasi ya. Jadi asosiasi itu kita akan coba gambarkan mengenai hubungan antara dua kelas yang sifatnya statis ya. Jadi asosiasi ini bisa menjelaskan atau bisa menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas yang lain ya. Misalnya di sini kita bikin plug sini ya. Kita cari asosiasi. Nah, ini ya, ini ada nRay namanya ya, asosiasi nRay ya. Nggak masalah sih. Nah, ini ada apa lagi constraint ya. Nah, kita bikin asosiasi kelas, tapi ini bukan nRay ini. Kalau nRay jadinya gini nih. Nah, dia jatuhnya gini ya kalau nRay. Kita kita nggak mau yang nRay. Udah tinggal gini aja. Kita bikin kelas dulu ya. Kita bikin kelas di sini di bawahnya. Kita bikin kelas apa? Kelas misalkan peminjam ya, peminjam buku ya. Kita bikin kelas si peminjam buku lah bahasanya gitu ya. Nah, peminjam buku ini kita bikin ya. Nah, kita lebarin dulu lah biar enak. Oke.
Peminjam buku ini kita bikin ya, add atribut. Apa aja atributnya? Misalnya ID ya, ID si anggota kita harus panggil ya, berarti ID-nya integer gitu ya. Integer, kemudian kita butuh apa lagi? Peminjam buku itu butuh, bentar, peminjam buku itu udah ID, berarti kita butuh tanggalnya ya. Kapan tanggalnya itu dikeluarkan gitu ya, tanggal pinjam gitu ya. Tanggal pinjam berarti date ya, datanya. Kemudian udah tanggal pinjam kita butuh apa lagi? Ya karena ini peminjam buku atau pinjem buku gitu ya, berarti harus ada yang namanya ID bukunya gitu ya. ID buku kita kasih saja, ya ID buku gitu ya. ID buku kita kasih dia integer. Oke, di sini lagi ada apa? Barusan ajan, kita jeda dulu sebentar ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, di sini saya sudah buatkan nih. Tadi sambil menunggu. Di sini kita kasih dia operation-nya adalah 3 ya, 4 metode ya. Ada add, update, delete, pilih buku ya. Nah, di sini si petugas perpus ya, kita apa? Inisiasikan sebagai kelas petugas perpusnya ya, itu petugas. Ada ID petugas, ada nama petugasnya, kemudian dia bisa menambahkan data, bisa update data. Dia nggak bisa di-delete ya. Jadi si petugas ini nggak bisa di-delete. Kita bikin gitu ya. Kita asosiasikan dengan sini ya. Kenapa ke sini? Karena di sini kan ID petugas sudah kita panggil. Jadi maka ID petugas ini akan pindah ke sini. Ya. Nah, kemudian dari kedua ini gitu ya, dari kedua ini, nah kita bisa bikin lagi. Ya, kita bisa bikin lagi dia apa? Buku ya. Kita bikin kelas buku. Nah, oke. Nah, si buku ini dia punya apa ya? Sorry ini saya bikin public dulu.
Oke. Nah, si buku ini dia dia pasti memiliki atribut ya. Nah, atributnya kita buat ID buku gitu ya, ID titik 2 gitu ya. Sorry. ID underscore buku, kemudian titik 2 integer gitu ya. Nah, kemudian kita oke, dia private ya, kita ganti public. Kemudian kita add ada namanya judul buku gitu ya. Judul buku, kemudian ini private kita ganti public, tadi lupa. Judul buku ini kita kasih apa? Kita kasih judul karakter aja ya. Bentar. Kemudian kita add lagi ya. Kemudian pengarang ya. Kalau bukan ada boleh tanggal terbit boleh. Lebih detail boleh. Si buku ini pasti pengarang gitu ya. Pengarang kita kasih apa? Kita kasih dia karakter. Saya kasih di sini public, kemudian oke. Kita tambahkan lagi penerbit gitu ya. Penerbit. Oke. Penerbit, tipe datanya kita kasih karakter public gitu ya. Oke, udah apa lagi nih? Buku tuh biasanya ada pengarang, penerbit gitu ya. Cukup ya? Pengarang, judul, pengarang, penerbit udah cukup lah. Kemudian operation-nya kita bikin apa? Operation-nya kita bikin dia add data gitu ya. Add data, kemudian kita apa lagi? Update ya. Oke. Ya. Di sini si buku nih ya, buku dia udah nih, dia punya ini ya, kita asosiasikan. Nah, ya. Jadi ID bukunya masuk ke sini. Nah, buku pasti akan memiliki apa? Sebuah inheritance atau sebuah pewarisan yang dimana tadi sudah disebutkan ya, disebut juga sebagai generalization dalam sebuah kelas diagram. Jadi kalau kelas diagram itu sebutannya adalah generalisasi ya, generalisasi. Ya, yaitu sebuah apa? Sebuah pewarisan dari superclass atau kelas parent-nya ya terhadap subclass-nya. Kita buat. Buku tadi kan kita konsepnya pengen bagi dua ya, ada buku asing, buku lokal. Nah, berarti buku ini dia sebagai kelas induk, dia akan memiliki yang namanya eh, buku asing dan buku lokal. Berarti kita bikin di sini kelas dulu ya. Kelas buku asing gitu ya. Kelas buku asing. Kemudian kita kasih atributnya ya. Atributnya sama ya, namanya buku pasti dia miliki ID ya. Ini ID buku, kemudian dikasih integer saja, kemudian lupa tadi ya, ganti public, kemudian kita add, dia punya pasti punya judul ya, judul buku gitu ya, kita kasih char, kita ganti di sini public, kemudian oke, kemudian dia pasti punya yang namanya pengarang gitu ya, pengarang itu pasti penulis gitu ya bahasanya. Kita kasih karakter saja, kemudian dikasih public, oke. Kita isi lagi di sini ya, penerbit gitu ya. Kita kasih karakter, kemudian kita kasih public gitu ya. Play oke. Bentar sorry. Operationnya ya, operationnya dia bisa insert gitu ya. Insert data saja cukup. Kemudian di sini kita tambahkan lagi apa? Update ya. Update data ya. Segini cukup. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita buat sorry, kita buat lagi buku lokal ya.
punya buku lokal, kemudian kita desain dulu, samain. Kemudian buku lokal ini pasti punya atributnya sama ya, kayak buku asing ya. Dia ada ID buku ya, integer, kemudian di sini private ya, public. Kita okekan, kemudian kita bikin lagi, dia pasti punya apa, judul ya. Judul buku. Kemudian kita buat via public. Oke, kemudian kita add lagi, ada pengarang ya. Kasih char. Untuk tipe data sesuaikan aja ya. Soalnya tipe data kan banyak. Oke, udah punya pengarang, terus kita penerbit. Penerbit, gitu ya. Penerbit dia tipe datanya karakter public. Oke, kemudian operation-nya kita add, insert aja samain ya. Insert data, gitu ya. Kemudian apa lagi? Habis insert data, update ya. Update data gitu ya. Nah, udah ya. Nah, untuk penulisan usahakan konsisten ya, huruf besar, huruf kecil ini saya ngaco nih tipe. Di sini kita kasih generalisasi. Ya, generalisasi dari mana? Ini kan ada pilihan ya. Ya, ada array, ya, ada generalisasi. Karena kita butuhnya asosiasi ya. Apa namanya? Kita butuhnya inheritance, yaitu pewarisan, maka kita butuhnya generalisasi kalau kelas seragam. Larinya ke sini. Nih, kalau kita panahnya, bentar. Kalau kita klik ini, ya, misalnya kita pengen ngasih anak si buku asing ya. Kalau kita klik dari sini ke sini, dia akan panah terbalik. Berarti kita anggap si buku asing ini atau si buku ini itu merupakan generalisasi dari buku asing. Nah, itu kebalik ya. Harusnya generalisasinya dari sini. Si buku punya anak. Nah, si buku punya anak. Nah, gitu ya. Nah, ini kita sudah punya suatu apa namanya? Suatu kelas diagram untuk sistem perpustakaan. Ya, secara sederhananya seperti ini. Ya. Dia ada anggota, ada petugas. Kemudian di sini sistem utamanya gitu ya, kalau misalkan menu lah ya. Menu apa namanya? Kalau dalam menu ATM itu menu utama gitu. Kalau ini kan peminjam buku gitu ya, peminjam buku. Nah, ini menu utamanya di peminjam buku. Jadi dia akan narik dari anggota, kemudian dia akan narik dari petugas, kemudian dia narik dari buku, ya. Nah, nanti ketika di query kalau dalam bahasa basis data ya, basis data, tolong tampilkan gitu ya atas peminjaman buku atas nama Aisyah misalnya gitu ya. Nanti di query ya pakai bahasa query SQL, nanti dia akan yang memunculkan itu misalkan Aisyah dia meminjam buku tanggal sekian, mengembalikan sekian, buku yang dipinjamnya apa, ya akan terdeteksi buku asing yang dipinjam judulnya apa atau buku lokal yang dipinjamnya apa. Makanya di sini kita bikin dua ini subclass ya. Kelas buku dia punya subclass buku asing sama buku lokal. Apakah di buku ini ada lagi kemungkinan buku yang lain? Saya mau tanya kepada teman-teman. Halo? Ya, Pak. Apakah di buku ini dia masih punya kelas yang lain atau subkelas lain? Ada nggak? Gitu. Ya. Kalau mau ditambahkan atribut boleh kategori ya, kategorinya genre apa misalnya komik, ilmu komputer, fisika ini bisa di buku. Ya. Nah, nanti atribut yang di sini pun juga diisi si buku asing ya. Itu diisi entah judul bukunya misalkan apa, misalkan analis desain sistem konsep, kategorinya dia ilmu komputer bisa, tinggal tambahkan di atributnya ya, kalian bisa ekspresikan yang sekiranya yang jadi gini, ketika kalian menggambarkan sebuah kelas, cobalah kalian berpikir apakah suatu objek tersebut di dunia nyatanya ini ada apa enggak ya, jadi nggak mesti harus mutlak seperti ini.
Kalian bisa pertimbangkan berdasarkan objek nyata yang ada di dunia nyata, gitu ya. Buku dia kan punya kategori, ya pasti tinggal tambahin kategori. Bisa lebih lengkap ya, jadi banyak nih ntar. Nah, jadi nanti kalau mau query dari sini cukup, ya. Coba tolong tampilkan nama-nama peminjam, siapa aja yang minjam buku komputer, ya. Berarti kita tinggal query di sini kategori ya, di sini boleh ya, tinggal ditambahkan, tinggal diklik gini terus kemudian pencet enter ya. Tinggal ditambahkan di sini adalah kategori ya. Kategori gitu ya, kategori buku gitu ya. Bisa nih ya. Kategori buku di sini kita kategorinya boleh kalian mau set sebagai integer, berarti istilahnya kalau satu itu bahasa Indonesia, satu itu umum, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi, yang diantaranya misalkan 4.1 adalah misalkan dia levelnya adalah perguruan tinggi tapi ekonomi gitu ya, terserah. Nah itu misalnya gitu ya. Di sini kategorinya kita bikin dia sebagai karakter ya. Jadi kita langsung identify aja gitu ya, nggak usah pakai ini. Nah, di sini ya. Salah. Kok di masuknya di sini sih? Atribut, Cok. Oh, harus diedit. Salah, saya malah di operation ya. Remove. Oke. Atribut. Ya, saya mau nambahin atribut. Di sini adalah kategori ya. Buku gitu ya. Kategori buku diisi char public. Nah, udah ya. Tinggal tambahin di sini buku, tambahin lagi ya, karena ada relasi ya di sini. Yaitu kita string public, di sini apa? Kategori gitu ya. Buku. Titik 2 di sini char ya. Oke. Oke, sudah ya. Nah, di sini udah kategori buku, kita juga tambahin di sini. Ya. Kita add gini ya. Kemudian tambahin lagi, enter gitu ya, atributnya kita add. Nah, sip ya. Jadi jelas gini ya. Jadi ketika kalian sedang membuat inheritance, atribut yang berada di dalam superclass itu pun otomatis akan kebawa ke dalam subclass. Seperti contohnya manusia. Ya, ketika kalian membuat sebuah kelas orang tua, gitu ya. Orang tua memiliki nama, orang tua memiliki misalkan rambut, orang tua memiliki hidung, telinga dan sebagainya, gitu ya. Tapi dia super kelasnya adalah manusia, gitu ya. Kita bikin subkelasnya lagi misalkan orang tua. Orang tua dia pasti akan memiliki anak, gitu ya. Anaknya tetap pastikan akan memiliki si nama. Berarti kan dia mewakili atribut yang dari si super kelas ya. Dia memiliki nama, pasti dia memiliki rambut kalau manusia. Nggak mungkin ya. Walaupun secara objeknya ada kemungkinan rambut itu dalam manusia itu nggak ada, tapi biasanya dan udah kebanyakan manusia pasti selalu memiliki rambut gitu ya. Nah itu gitu bahasanya gitu. Nah dari sini nih ya kita sudah nih ya kita sudah memahami kelas diagram. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, kalau di di kelasnya itu tandanya minus itu gimana Pak? Misalnya jadi plus Oke, yang di mana? Yang di atribut apa yang di operation? yang di atribut. Atribut sini ya, berarti di bagian tengah. Nah, kan dia pertamanya private ya, karena default-nya adalah private yang saya bilang. Default in class itu pasti private. Kita bisa rubah, tinggal diklik aja, diklik diklik kiri, ya. Bisa langsung chat enter, bisa dengan klik kanan, open specification, ya.
Kemudian kalau misalkan atribut, dia akan pilih kan kalau ini general ya, umum. Atribut, nah dari sini ya ada visibility, tinggal diklik saja, tinggal diganti. Dan ganti public, ya misalkan gitu ya, udah semua public ganti, kemudian klik apply, oke, dia akan berubah menjadi plus. Begitu pula dengan operation atau method bahasanya ya, kalau tadi kita ngomong. Jadi operation, method gitu ya, tinggal klik kanan, open specification, ganti operation, ganti visibility-nya, gitu ya, atau tadi klik kiri, enter, tab operation, tinggal ganti visibility-nya, atau misalkan ketika dari awal jangan lupa, misalkan kita pengen nambahin apa nih, anggota ya, nggak cuma nama ya. Misalkan kita pengen nambahin anggotanya itu misalkan alamat ya, tinggal klik, enter ya. Di atribut ini kita tinggal add ya, misalkan alamat ya. Kita titik 2, kita kasih karakter ya. Boleh karakter, boleh teks ya. Kalau alamat kan panjang ya, kita kasih teks aja. Kemudian di sini di visibility-nya kita ganti public ya. Ini agregasinya biarkan kosong ya. Kalau misalkan mau kasih aggregation misalkan di sini share atau composite ya, boleh, tergantung kondisi aja. Kita kasih none aja. Kemudian kita apply, oke, ya. Kemudian kita tinggal apply, oke. Nah dia akan masuk sini ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Klik kanan nggak kelihatan Pak. Oke. Rizky, klik kanan nggak kelihatan apanya nih. Misalnya gini, kalau mau klik kanan dalam mouse, tinggal arahkan saja ke sini, klik kanan, lalu ada open specification, ya. Kelihatan nggak ketika klik kanan ya? Ya, di mouse kalau nggak kelihatan berarti ini share-nya nih. Klik kanan, ya, kita bisa nih, klik kanan di dalam kelas, boleh di mana aja, mau di bawah, di atas boleh ya, di mana aja. Klik kanan, langsung open specification. Nanti akan muncul nih, ya. Oh, nggak muncul ya open specification. Bentar, saya hentikan dulu. Nih, nge-lag nih. Set, seluruh layar. Nah, gini ya. Nih, gini. Ya. Misalnya kita klik kanan, ya. Nah, boleh nih. Klik kanan, open specification. Ya. Nanti tinggal pilih aja. Kalau mau atribut, ditambahkan atribut, boleh. Kalau mau operation, boleh operation. Nah, ini atribut nih kan, ada yang mengganjal nih. Alamat di sini ya, alamat dia teks nggak kedetek ya. Nah, di sini berarti dia, bentar. Di sini dia nggak mau ya. Si apa namanya si ini dia tidak membaca tipe datanya itu ya. Teks. Dia berarti di sini dia cuma void string short in berarti apa? Kita kasih saja di sini adalah char ya. Gantinya si teks. Ini char. Ya. Dan nih ya. Sudah diidentifikasi gitu ya bahasanya. Oke. Nah, oke ya, sudah ya. Ini bisa atau bisa tinggal klik, pencet enter, boleh. Tinggal cari atributnya. Nah, untuk visibility-nya boleh diganti ya. Mau private, protect, package, public boleh. Ya, ini juga sama di operation boleh. Nah, kalau misalnya kita menambahkan dari awal, boleh misalnya klik enter, mau menambahin apa atributnya, tinggal add aja, isi atributnya apa, kemudian isi visibility-nya mau apa, kemudian apply, oke. Terus di sini kalau udah beres semua baru apply oke gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau pas nulis kenapa private ya Pak? Gimana? Kalau pas nulis ditulis atributnya itu selalu private, pas udah diganti publik baru
jadi plus, Pak. Betul, karena secara default di dalam kelas diagram itu pasti dia berbentuknya private. Ya, secara default pasti bentuknya private nih. Nih ya, coba saya share dulu nih. Yang ini aja deh. Nih, saya pindahkan. Ya, di sini nih, ya. Sudah jelas nih, atribut ya. Atribut kita bisa setting visibility-nya, ya. Ataupun di dalam operation pun juga kita bisa setting visibility-nya. Nah, default-nya adalah pasti private, ya. Baik atribut maupun method ataupun operation pasti default-nya adalah private. Nah, kalian mesti ubah nantinya gitu. Jadi jangan khawatir, tinggal dirubah aja. Kondisikan dengan apa? Kondisikan dengan proyeknya apa yang mau dikerjakan gitu ya. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau mau kalian lebih expert lagi gitu ya, kalian bisa ngoding kelas diagram, nanti di-convert ke dalam coding bisa. Tapi kalau coding di-convert ke barang sequence nggak bisa. Jadi kelas diagram itu pasti akan jadi coding sebenarnya. Jadi ketika yang saya bilang sebelumnya, ketika kalian mau berbicara dengan programmer, berbicaralah menggunakan kelas. Jadi ntar programmer tahu dia mau bikin apa yang di CRUD, dalam arti apa yang di-create, apa yang di-read, apa yang di-update, apa yang di-delete, dia tahu di bagian mana. Jadi codingnya nanti enak ketika dia tadi ya bikin kelas, misal kalau contoh ya, contoh tadi perpustakaan ketika dia definisikan menggunakan bahasa Java gitu kan, public class ya, misalkan anggota ya, dia definisikan ya sebuah tip variabel ID, kasih data in, name segala macam, kemudian dia kasih function ya, bisa edit, update, delete, oke. Terus kemudian nanti tinggal dia apa? Dia coba-coba ya, secara back end dia akan coba-coba ya, setelah semua sudah nih database-nya sudah terkoneksi ya. Jadi kan nanti database kelas itu nanti akan jatuhnya jadi tabel. Jadi gitu ya. Ketika kalian bikin kelas, maka nanti di database adalah berupa jadi table ya. Jadi enak, sangat enak. Jadi ketika kalian berbicara OOSAD nanti turunannya enak. Ya, kalau kalian udah paham, mahir gitu ya, itu enak. Nggak apa-apa, sekarang masih baru tahu atau baru mencoba nggak masalah. Cuma nanti output-nya ketika dalam dunia kerja adalah itu sudah pasti akan sangat menguntungkan bagi si programmer. Cuman akan bisa menjadi bumerang bagi si programmer kalau desain kita yang kurang rasional. Ya, menurut kita ini bisa kok gini, tapi kan belum tentu menurut coding gitulah. Ini sebenarnya bisa dipisahkan, bisa gini. Nah, itulah. Jadi kita memang harus kuat dulu di fase analisisnya dalam mengidentifikasi sebuah bisnis. Kemudian kita gambarkan menggunakan use case untuk menggambarkan identifikasi bisnisnya. Kita turunkan flow control alur kerjanya bisnis proses itu menggunakan activity diagram atau menggunakan BPMN. Selanjutnya kita gambarkan alur datanya menggunakan kelas diagram. Menggunakan sequence, terus kemudian ditransform ke kelas diagram. Barulah dari kelas diagram itu teman-teman programming bisa bekerja, buat database-nya, ya,
yaitu di dalamnya ada table-table kan, nanti ada group by, join, where, select dan sebagainya. Setelah itu nanti dia coba saya query ini ya, query minjem buku tanggal sekian. Oh, kepanggil. Coba saya query menambahkan anggota. Berarti kan menambahkan di dalam tabel anggota. Oh, bisa. Baru jadi sistem, tinggal dibikinin front end-nya, yaitu halaman web. Kalau misalkan berbagai web aplikasi. Tapi kalau menggunakan mobile aplikasi, tinggal dibuatkan UI mobile aplikasinya. Nanti isi function-nya query ke dalam database. Gitu. Seperti si akad ya. Itu si akad itu kan halaman front end-nya yang teman-teman lihat, ada warna, ada tulisan judul dan sebagainya, tapi di dalamnya adalah query ke database ya. Tapi sebelum masuk ke query ke database harus melalui beberapa tahap. Gitu ya. Kalau bahasa pemrograman itu misalnya ada controller gitu ya, MVC, pakai framework gitu kan, karena langsung database kan juga sangat bahaya ya dengan adanya tindak kejahatan internet gitu. Makanya banyak layer-layer dulu nih sebelum ke database. Database ujung-ujungnya ya ini, kelas diagram ini. Karena dia akan menimbulkan, jadi generalisasinya kemana, kompositnya apa gitu ya, kemudian dia pewarisannya dari mana gitu. Jadi ketika kalian sudah berbicara kelas, kalau bertemu dengan mata kuliah perancangan basis data, ya berarti berbicara antara kelas dan juga basis data, tabel, ya, gitu. Jadi ini sangat baik diawali ketika teman-teman belajar. Karena mudah-mudahan tadi saya tanya dengan si Anissa, katanya teman-teman belum masuk pemrograman OOP, perancangan basis data, pemrograman basis data. Nah, berarti ini bagus ya. Bagus sekali teman-teman lahirnya dari analisis ini, analisis desain modeling objek ini. Nanti perlahan-perlahan dengan banyak latihan, mudah-mudahan teman-teman semakin canggih gitu ya, semakin bisa, semakin leluasa. Nah, nanti ketika bertemu mata kuliah perancangan basis data, berarti kan basis data itu cuma dikasih teori-teori doang tentang basis data gimana, rancang basis data gimana. Nah, setelah itu nanti ketika di-generate jadi skema IRD gitu ya. Nah, nanti jadilah sebuah tabel gitu ya. Kalau di basis data itu ada IRD. IRD itu mirip sebenarnya dengan sebuah kelas. Gitu ya, cuman bahasanya di basis data itu IRD. IRD punya entitas ya, bahasanya entitasnya misalkan contohnya entitas anggota ya, dia punya atribut. Nah, tapi kalau dalam bahasa perancangan analis desain sebutannya kalau pakai UML adalah kelas diagram. Cuman hanya beda bahasa dan beda notasi saja, notasi gambar. Intinya sama. Jadi ketika kalian paham konsep kemana-mana enak. Nah, apalagi nanti kalau sudah masuk ke dalam pemrogramannya ya, pemrograman misalkan bernotasi objek. Nah, itu udah enak. Kalian tinggal nge-generate aja ya. Nah, nanti mudah-mudahan sampai dengan lulus kalian konsisten belajar, mengikuti. Nah, nanti di akhir kalian udah bisa tuh ya. Mau berkarir itu udah pasti sangat bisa. Mau karir dimanapun bisa lah. Saya pasti bisa jamin kalau kalian serius mendalami ini ya. Mau sebagai programmer oke, mau sebagai sistem analis juga oke gitu ya. Mau jadi perancangan oke, mau jadi konsultan, mau buka, saya mau bisnis sendiri Pak, mau buka konsultan, silakan. Kalian buka konsultan langsung. Keluar S1 bikin konsultan. Rekrut aja programmer yang freelance. Yang penting kalian punya project. Kalian bisa berbicara dengan klien, kalian gambarkan alur programnya. Sampai dengan kelas diagram, kalian lempar ke programmer. Nih sistemnya begini, kerjain. Deadline waktu sekian, uangnya segini, mau nggak? Gitu. Kalau mau cuan, gitu kan. Jadi gampang lah ya. Jadi teman-teman sebenarnya punya banyak pilihan nanti setelah lulus ya. Diawali dengan konsep analis desain ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Karena materinya udah habis nih, ya. Materinya udah habis secara intinya ya. Secara inti udah habis materi ini. Jadi kedepannya hanya tinggal latihan. Jadi kalau kalian latihan nggak banyak yang masuk, nggak pernah ngirim ya, berarti tugas kalian akan sangat minim. Jangan salahkan saya kalau misalkan kalian ada yang nggak lulus gitu ya. Gitu. Karena materi sudah habis nih, berarti sampai pertemuan berapa? Sampai dengan UAS kita banyak latihan. Karena di dalam materi apa perancangan itu ya kita sudah bisa nih ya sudah bisa merancang sebenarnya mulai dari
kita mengidentifikasi ya, mulai dari identifikasi ya mengenai life cycle dari sebuah project ya. Kemudian kita bisa memahami bagaimana caranya, metodologinya, kemudian kita memahami karakteristik dari si object oriented itu apa gitu ya. Kemudian kita pun juga sudah mempelajari bagaimana atau membedakan antara unified modeling dengan objek unified process gitu ya. Kemudian kita sudah mempelajari project management ya, ada project identifikasi, feasibility analysis ya, project selection, kemudian apa lagi? Kemudian applying the konsep yang sudah kita pelajari sudah gitu ya. Terus kita masuk ke dalam requirement pemilihan atau penetapan requirement ya, judulnya adalah requirement determination. Kita sudah pelajari ya. Terus requirement gathering tekniknya kita sudah pelajari, bisa pakai interview, JAD, kuesioner dan lain sebagainya. Kemudian ada alternatif requirement yang juga kita sudah pelajari, ada bisa menggunakan user story ataupun concept map gitu ya. Terus kita juga sudah pelajari apa lagi? Use case diagram, kemudian apa itu use case, apa itu activity, gimana cara buatnya. Kemudian yang belum, berarti kita bisa masuk nih BPMN. Saya baru ingat, Berarti ada materi baru nih BPMN. Nanti mudah-mudahan bisa kita bawakan minggu depan ya. Jadi BPMN terakhir nih. Jadi BPMN itu bisa digantikan dengan activity diagram ya. Nih activity diagram bisa kita ganti menggunakan BPMN dalam pemodelan bisnis proses ya, bukan dalam activity prosesnya ya. Jadi kalau kita berbicara, Pak, kita sedang bikin bisnisnya, ya udah berarti bisa pakai use case, terus BPMN, baru nanti ke sequence dan juga ke sequence dan juga ke kelas gitu ya. Atau mau full UML boleh, use case, activity, sequence, class ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas yang BPMN, nggak apa-apa lah. Karena BPMN sekarang sudah jadi de facto-nya internasional dalam bisnis proses modelingnya. Oke, itu PR buat saya, berarti minggu depan mudah-mudahan bisa ya, satu kali lagi materi dan juga praktek BPMN-nya. Oke, kita balik lagi, kita sudah bahas yang namanya structural modeling, yaitu structural model itu ada kelas, atribut, operation, relasi, ya, objek identifikasi, ya. Kita tahu kelas diagram, kemudian kalau behavioral modeling juga hampir sama ya, lebih fokus terhadap interaksi. Diagramnya ada objek, operation, message, ya, yaitu hasilnya adalah sequence, ya. Kalau behavioral, ya patokannya kalau behavioral, teman-teman akan mengeluarkan hasil output berupa sequence, gitu ya. Kalau behavioral. Tapi kalau struktural modeling, outputnya adalah kelas, ya. Patokannya gitu. Kalau behavioral modeling, ya, teman-teman outputnya adalah berupa sequence yang di dalamnya ada komunikasi, ya, sequence diagram. Kalau structural modeling itu outputnya berupa kelas, ya, gitu. Untuk masalah rinci mengenai pembahasan, teman-teman bisa baca bukunya ya, bukunya Alan Dennis dan teman-temannya yang sudah saya share di Drive, teman-teman bisa baca, bisa pelajari di sana gitu ya. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Halo? Ada yang mau bertanya? Oke, sambil saya absen, kalau tidak menyebutkan berarti feeder ini. Kalau tidak menjawab berarti feeder ya. Oke, Abdurrahman. Oke. Aimorin. Hadir, Pak. Oke. Alif Cahya. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Oke. Arga. Bagas Sajiwo. Bagus Sajiwo. Hadir, Pak. Oke.
Kemudian Faras, Hadir, Pak. Galuh, Hadir, Pak. oke. Kemudian Mamri, Maria, Hadir, Pak. oke. Rizky, kemudian Muhammad Rusli, Hadir, Pak. ya, Pendi, kemudian Pramudia, Rifan Harsono, Rosa, Hadir, Pak. oke. Yuni, oke ya, nggak ada ya. Kelas saya tutup. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang teman-teman berikan kepada saya untuk mengisi kelas di hari Senin ya, tanggal 20 Juni 2022. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas hari ini selesai. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Coba. Ya.